Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan dengan rancangan undang-undang HIP, derajat Pancasila diturunkan. Kalau dulu Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, nah dengan rancangan undang-undang HIP, Pancasilanya dijadikan sekelas undang-undang biasa. Sumber segala sumber hukum sekarang presiden. Itu. Yang ketiga, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila akan dirubah menjadi Trisila dan Ekasila ala komunis. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa yang dipahami oleh ulama-ulama yaitu tauhid akan diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, syirik. Kemudian yang kelima, bahayanya RUU HIP mengkerangkeng Pancasila dalam tafsir tunggal rezim rasa PKI ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehingga akhirnya beberapa tokoh-tokoh nasional yang berkumpul dalam forum kedaulatan NKRI datang ke Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri. Beliau menyampaikan, tokoh-tokoh nasional ini menyampaikan, sangat berbahaya sekali kalau paham komunis masuk ke partai yang berkuasa. Sangat membahayakan negara. Bahkan sekarang realitasnya koruptor dan komunis bersahabat erat. Mereka bekerja sama gotong royong untuk menghancurkan Pancasila. Ini Pak. Makanya sekarang koruptor lebih mulia daripada ulama di Indonesia ini. Coba kalau koruptor yang BLBI yang ngerampok triliunan rupiah itu, iya kan? Triliunan ini. Begitu turun dari pesawat yang nyambut siapa Pak? Menteri. Tangannya diborgol apa enggak? Enggak. Sementara ulama, padahal salahnya cuma prokes, kerumunan, ya kan? Diborgol, bahkan siap ditembak oleh, ya kan? Ya kan? Nah, itu. Diperlakukan seperti penjahat. Inilah yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, selamatkan agama dan negara dari paham komunisme. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ulama-ulama Madura, se-Madura Raya, ulama-ulama Jawa Timur, ulama-ulama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan beberapa kawasan yang lain sekarang sudah mulai turun gunung. Mereka peduli bagaimana menyelamatkan Indonesia, bagaimana menyelamatkan agama dan negara ini dari cengkeraman Partai Komunis Cina. Makanya ketika pertemuan ulama-ulama se-Madura Raya itu, saya ditanya, Ustaz, kira-kira apa badan, artinya sebuah organisasi sebagai wadah kita untuk berjuang, karena kita semuanya ini lintas ormas. Jadi yang hadir Pak itu ratusan kiai, kiai sepuh, kiai muda, semua lintas ormas dari berbagai ormas Islam, duduk bersama ingin menyelamatkan agama dan negara dari paham komunisme ini. Akhirnya saya menyampaikan, para masyayikh, jangan mengandalkan pusat, karena pusat sudah di-cut. Ulama-ulama di pusat sudah banyak yang dijebloskan ke penjara. Tokoh-tokoh nasional di pusat sudah banyak dijebloskan ke penjara. Bangun kepemimpinan ulama daerah secara kolektif,
Alhamdulillah diterima oleh ulama-ulama Madura. Bangun kepemimpinan ulama daerah, tapi organisasinya model kolektif, ya, kolektif, kepemimpinan kolektif, dan itu sangat strategis dan sangat maslahah untuk umat. Nah, itu. Kemudian saya ditanya lagi, kira-kira apa programnya? Kita ini waktunya sedikit, 2024 itu kan tinggal 3 tahun. Akhirnya saya sampaikan 5 program. Program yang pertama, ya, kalau saya di luar Madura mengatakan dakwah tauhid harus terus kita gerakkan, ya, harus terus kita gerakkan. Yang kedua, jadikan pesantren-pesantren kita, madrasah kita, lembaga pendidikan Islam kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan semangat Safatul Islamiyah. Yang ketiga, bangun as-siyasah as-syar'iyyah. Artinya apa? Ayo umat ini jadikan melek politik, jangan sampai buta politik. Melek politik. Karena apa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, pernah memberikan peringatan, kalau umat Islam Indonesia ini buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu akan terjadi di Indonesia. Habis, tidak tersisa. Itu. Kemudian yang keempat, iktisadiyah Islamiyah. Bangun kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Lewat apa? Kekuatan jamaah. Ini. Kemudian yang kelima, bangun laskar Islami. Bangun laskar Islami. Duh, ulama-ulama Madura kaget. Lu kok laskar Islami, Ustaz? Kok militer? Akhirnya saya kasih prolog. Begini para masyayikh, Presiden sudah menandatangani undang-undang ekstremisme. Kapolri gayung bersambut akan menciptakan PAM Swakarsa di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Ini yang menjadi kegelisahan tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Kalau ini terjadi, ke depan umat Islam akan saling bunuh satu dengan yang lainnya. Ini bahayanya itu seperti itu. Ini. Makanya Prof. Amin Rais minta kepada Kapolri yang baru, yang orang Katolik ini, jangan diteruskan, karena nanti otomatis ke depan umat Islam akan saling bunuh. Itu Pak. Makanya kenapa bangun laskar Islami, supaya masing-masing menjaga supaya tidak mudah diadu domba, saling menjaga. Nah, ini yang akhirnya beberapa ulama-ulama Madura menerima itu. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kira-kira apa bentuk makarnya Allah? Kalau tadi saya gambarkan seperti itu tadi, ya kan? Belum lagi yang poin kedua, dijebol lewat undang-undang Omnibus Law. Jadi undang-undang Omnibus Law itu undang-undang yang lebih jahat daripada penjajah Belanda. Salah satu diantaranya di dalam undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR itu salah satunya, mereka ingin intervensi ke pesantren. Jadi nanti ke depan
penjara di Indonesia itu paling banyak diisi oleh para kiai. Karena apa? Karena dalam undang-undang Omnibus Law, setiap pesantren walaupun itu di daerah pelosok wajib lapor ke pusat Jakarta. Kalau enggak, yang pertama denda 1 miliar rupiah, yang kedua penjara 10 tahun. Nah, itu. Terus saya bayangkan, Pak, ini kiai-kiai yang ada di pelosok, jangankan ke Jakarta, ke pusat kota saja itu masih mikir, Pak, biayanya berapa, bagaimana akomodasinya. Ini ke Jakarta yang mereka belum tahu bagaimana seluk-beluk administrasinya. Nah, ini, Pak. Makanya kalau undang-undang Omnibus Law ini benar-benar diterapkan di Indonesia, jadi nanti ke depan banyak isi penjara itu adalah para kiai, Pak. Ya. Bukan kalangan kriminal, tapi para kiai. Ini yang harus diantisipasi. Alhamdulillah. Makanya kenapa sekarang ini ulama-ulama seluruhnya sudah mulai turun gunung, Pak, memprotes undang-undang yang akan intervensi kepada pesantren, ya kan? Jadi pendidikan nasional agamanya sudah dihapus, mereka ingin intervensi ke pesantren. Ini tidak lepas daripada kekuatan imperialisme Cina yang ingin menggeser agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tugas kita masih berat. Nah, tapi alhamdulillah, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Sekarang di Cina, pengusaha-pengusaha besar Cina sudah mulai rontok, Pak, kolab. Ini otomatis berimplikasi, berdampak ke Indonesia. Kita belum bayangkan Cina yang kekuatan ekonomi kuat seperti itu, pengusaha-pengusaha besarnya bisa kolab. Ini kalau tidak makarnya Allah tidak bisa itu, Pak. Kalau Allah cukup kun fayakun, berarti Allah masih cinta pada umat Islam Indonesia. Allah masih cinta, dan ini mungkin ini doanya orang-orang soleh yang tidak pernah muncul di permukaan, orang-orang yang banyak takarub ilallah, yang tidak pernah dikenal oleh manusia, tapi doanya ijabah. Alhamdulillah, Allah masih menyelamatkan umat Islam di Indonesia ini. Makanya pada saat di Madura itu saya katakan, nanti kalau berita ini benar, tolak ukurnya lihat nanti bagaimana MOU pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau berubah MOU-nya, berarti berita itu benar. Ternyata pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung berubah MOU. Jadi sekarang yang awalnya MOU-nya semua pembiayaan dari pengusaha Cina, sekarang pemerintah kebebani, jadi diambilkan dari APBN, karena pengusaha-pengusaha besar Cina sudah mulai kolab. Dan nanti ini akan berdampak ipolisosbud hankam. Ini sudah makar Allah sedang berjalan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Umat Islam, kenapa, Pak? Selangkah lagi Indonesia itu maju dijadikan negara komunis, sudah selangkah lagi. Tapi alhamdulillah, ternyata Allah memberikan pertolongan, jebol Cina, pengusaha-pengusaha besarnya sudah mulai kolab, dan ini berdampak bagi Indonesia. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Tapi di Indonesia sekarang kita masih dihadapkan oleh tantangan internal. Jadi sebenarnya musuh kita itu kan
bukan kekuatan orang-orang kafir, tapi paling banyak dari dalam, Pak. Apa statementnya Profesor Mahfud MD? Dakwah kita mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Berarti Pak Mahfud menyatakan Islam ini belum sempurna, sehingga perlu diindonesiakan, sehingga dimunculkan aliran Islam Nusantara. Itu, Pak. Karena dianggap Islam masih belum sempurna. Nah, terus Yaumil Jum'ah, saat Rasulullah berada di padang Arafah, beliau di atas untanya, turun ayat terakhir, wahyu yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu, telah kucukupkan nikmatmu untukmu, wa raditu lakum Islam madinah, dan telah kuridhoi Islam ini sebagai agamamu. Sejak saat itu Islam sudah sempurna. Tapi menurut Pak Mahfud MD, Islam belum sempurna. Makanya dibuatlah Islam Nusantara, sampai dibikin juga fikih Islam Nusantara. Jadi tantangan kita masih ada, Pak. Belum lagi perjalanan resmi Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf ke Israel. Bahkan sampai pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk kehadiran delegasi NU di Israel yang dimotori oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang beliau ini akan dijadikan kandidat ketua PBNU yang akan datang ini. Akhirnya Profesor Said Agil Sirot mengklarifikasi. Jadi keberangkatan Sekjen PBNU ke Israel itu bukan atas nama PBNU, tapi atas nama pribadi. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kan zaman digital. Jadi era digital itu sadis, Pak. Kenapa kok sadis? Jejaknya itu tidak bisa dihapus. Sadis, Pak. Tidak tahunya begitu dibuka, klik, muncul dua undangan resmi dari pemerintah Israel. Satu berbahasa Ibrani, satu berbahasa Inggris. Ternyata pemerintah Israel mengundang Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf itu atas nama Sekjen PBNU, bukan atas nama pribadi. Ini berarti Profesor Said Agil Sirot berbohong berarti. Ini Pak, undangan resminya. Jadi kerjasama antara NU dan Israel, sehingga nanti setelah muncul Islam Nusantara akan muncul lagi Zionis Yahudi Nusantara. Ini tantangan kita, tantangan kita ke depan. Nah, ini. Jadi akhirnya Sekjen PBNU diterima oleh Presiden Israel resmi, dan diterima oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ini Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Bahkan ada MOU antara Perdana Menteri Israel dengan Sekjen PBNU. Ada MOU. Bahkan baru pertama kali ini Israel, pemerintah Israel menyambut kedatangan Sekjen PBNU, yaitu diadakan konser musik terbesar di Israel untuk menyambut kedatangan Sekjen PBNU.
Jadi inilah bukti NU diperalat Yahudi untuk membela Zionis Israel. Sehingga akhirnya tokoh-tokoh Palestina marah, Pak. Kenapa? Otomatis kedatangan sekjen PBNU tidak dijadikan legitimasi oleh Israel untuk menjajah Palestina. Ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kakak dengan adik sama. Adiknya pro Yahudi, kakaknya juga pro Yahudi. Jadi tantangan kita ke depan masih berat dari internal kaum muslimin. Makanya lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan karena kuatnya orang kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia itu karena banyaknya orang munafik. Nah, ini. Jadi inilah tantangan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, sebagai penutup, ya, sebagai penutup, ayo umat ini dicerahkan. Jadi sebelum nanti muncul tantangan itu tadi, ayo jamaah, minim jamaah, ya kan? Cerahkan apa itu arti liberalisme. Apa itu arti sekularisme? Apa itu arti komunisme? Apa itu arti ateisme? Karena 4 ideologi ini akan lebih semarak dijajakan di Indonesia untuk menjauhkan umat Islam dari akidahnya yang sahih. Dan ini akan digerakkan dari atas ke bawah secara terstruktur, sistematis dan masif. Yang kasihan itu orang awam, kan nggak ngerti Pak, apa itu liberalisme, apa itu sekularisme, komunisme, ateisme. Ayo kita cerahkan umat ini tentang bahayanya ini. Dan Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan fatwa tahun 2005. Liberalisme, sekularisme, komunisme, ateisme haram hukumnya bagi umat Islam di Indonesia. Ini fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005. Ini yang harus kita kembangkan. Nah, sekarang mau dikembangkan lagi, tidak tanggung-tanggung. Yang nyebarkan ada lagi pluralisme, ya kan? Ada lagi pluralisme, liberalisme, pluralisme, sekularisme, komunisme, ateisme. Tidak tanggung-tanggung. Yang menyebarkan pertama kali adalah Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung. Kemudian diapresiasi oleh Menteri Agama. Oh, benar itu. Semua agama sama. Astagfirullah. Ini. Jadi Bapak-bapak, 5 hal. Ini belum kelupa saya. Ini harus tambah 1 ini, Pak. Liberalisme, pluralisme, sekularisme, komunisme, ateisme. Ini harus disampaikan di tengah-tengah umat, supaya umat tahu, tidak dikadali terus gitu. Supaya umat terselamatkan akidahnya, ya kan? Jadi tantangan ke depan adalah tantangan akidah, ya kan? Saya kira itu dulu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.